Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke juragan, kembali lagi di video kita ya, di channel Karya Muda Furniture. Di video kali ini kita melanjutkan pekerjaan kita yang kemarin ya. Dan ini proses yang kemarin, proses pengancingan ya, atau pembungkusan. Untuk di video kali ini nih, selanjutnya dari proses finishing ya, untuk mengikat bagian kanan kiri, atas dan bawahnya. Biasanya pada momen seperti ini nih kita pastikan lagi dari bentuknya ya, rapi enggak ya. Ya ini proses penguncian ya, atau bagian staples dari kanan kiri, atas dan bawahnya. Nah di proses kali ini tuh untuk busa dari garis pinggirannya ya, garis pinggiran atas dan bawah itu semua kita iris ya, diiris. Bahasa apa itu diiris? Dipotong atau dibelah ya, dibelah, supaya itu nanti untuk garisnya itu untuk diselipkan kainnya ya. Jadi kalau titiknya 10 ya garisnya juga 10, dibelahnya itu juga 10 gitu. Untuk ke sampingnya itu kalau barisnya 3, dibelahnya juga 3 gitu ya. Nah itu fungsinya nanti untuk menyelipkan di sela-selanya itu, nanti dari potongan itu tadi diselipkan kain ya. Yaitu fungsinya juga supaya tembem deh ya. Jadi garisnya sebagian itu banyak yang dilipat, ada yang dilipat langsung, ada yang digaris. Tapi kalau dari segi kita sih kadang dilipat, kadang dibelah itu tadi ya. Kalau dilipat ya tinggal ngelipat tanpa dibelah, tapi lebih enaknya sih kayaknya dibelah ya. Kalau dibelah itu dia kelihatan tembem-tembem dia. Jadi karena kainnya itu masuk kan, jadi kainnya itu masuk ke dalam mengikuti pola garis dari titik kancing itu sendiri, jadi kelihatan tembem ya. Nah di sini banyak juga rekan-rekan kita atau anggota-anggota kita tanya, bang coba dinyalakan itu kondisi suara di gudang ya. Kondisinya ya kayak gini ya, suara mesin ya, mesin sebentar-sebentar nyala gitu kan, karena kompresor kita ini cuman 7,5 HP aja, jadi sedikit ya, sebentar-sebentar tuh nyala gitu. Apalagi kalau tembakannya itu ya prosesnya seperti ini ya, penguncian gitu ya, itu paling berapa kali tembaknya nyala terus dia. Jadi ya lumayan berisik lah, nggak enak didengar lah gitu. Apalagi kadang-kadang juga ada yang tanya itu, bang itu kalau misalnya kena staplesnya kayak apa ya, gimana ya jelasinnya. Itu kalau kena staples itu sering ya saya ya, sering ya juragan. Jadi ya kalau kena itu dia sifatnya itu gimana ya, darahnya sampai kaget gitu ya. Jadi kalau ketembak nancep di tangan atau di jari gitu kan, nembak nancep di jari, darah itu sampai kaget gitu, nggak langsung keluar dari itu, lama paling sekitaran 1 menitan lah, 1 menitan gitu baru darahnya keluar. Itu darahnya sampai kaget, kenapa kita kok keluar gitu. Kayak gitu ya. Jadi ya lumayan rasanya ya, apalagi kalau staplesnya yang panjang ya, 10-16, 10-13 itu wah rasanya ajib pokoknya. Tapi itu udah biasa ya, kalau nggak kayak gitu nggak bisa, nanti harus kayak gitu dulu. Apalagi pemula itu paling seminggu paling nggak itu bisa kena sampai 5 kali 6 kali
kalau ngerjainnya setiap hari ya. Jadi memang ada staples tembak yang memang ada sensornya ya. Jadi kalau dia ndak kepencet, nah saya ada punya itu ya juragan. Kapan-kapan kita review tembakannya ya. Ada 2 itu. Di gudang itu ada 2 yang untuk staples tembak kayak gitu. Jadi memang kalau kena itu darah itu sampai kaget ya. 1 menit itu baru keluar darahnya. Ya karena mungkin tembakannya juga ngecut dia ya. Gampang kagetan gitu. Oke, ini dilanjut juragan, jangan cerita itu, nanti kita review lah ya. Ini ya itu bisa dilihat ya yang masalah lebihan dari kainnya tuh ya. Lebihan kain ini nah kurang lebih segitu. Sebenarnya ini karena atasnya itu bentuknya L ya, dia letter U gitu, bentuk L letter U. Jadi kainnya itu dilebihkan 15 cm. Mungkin kalau nggak letter U itu kainnya bisa dilebihkan cuma 10 cm. Jadi lebihannya ya segitulah, kurang lebih lebihannya kalau 15 cm segitu ya. Kalau anggaran kita kalau segitu sih masih wajar ya, asal nggak sampai nutup betul. Jadi 2,50 cm untuk ukuran 160 ya, lebihannya segitu. Kanan kiri segitu ya juragan, kanan kiri memang segitu lebihannya ya. Kalau dipikir kayak gitu tuh ya aman lah, masih nggak buang-buang kain gitu kan. Cuman kalau biasanya sih kalau nggak letter U ya, karena ini sandarannya nyatu ya sama pembatas kanan kirinya ya. Kalau nyatu kayak gini memang harus agak lebih, takutnya aja yang atas nggak kebagian nanti. Kita nggak mikirin yang pinggir aja tapi yang atas ya, karena yang atas juga letter U juga, jadi harus ngikut deh ya. Ini udah selesai ya juragan untuk pengunciannya. Nah untuk lebihannya ini kita gunting aja ya. Biasanya sih lebihannya saya kumpulkan lah buat lap kayak gitu ya, kondang ya kan. Lapnya tuh dari kain bludru gitu. Jadi di gudang ini banyak ya juragan sisa-sisa kain-kain bludru kayak gitu. Kulit juga lumayan banyak lah masih, tapi cuman potong-potongan aja sih. Nah ini masuk ke tahap selanjutnya. Kalau atasnya ini sudah full kuncian, ini kita tutup bagian bawahnya ya. Ini kita tutupnya menggunakan kain spunbon. Kalau di sini sih bilangnya kain kaci ya. Kalau kain kaci kalau di browsing di online shop itu keluarnya ya kain kapan gitu ya, kain kapan yang buat orang meninggal itu. Jadi kalau di online shop sih biasanya namanya itu kain spunbon ya, kain spunbon ya, biasanya kain spunbon sih. Ini rata-rata kita pakai yang warna hitam ya, cuman kalau di online itu kayaknya banyak yang warna merah, warna putih gitu ya, tapi kita standar aja pakai warna hitam ya. Nah ini kenapa kemarin itu di awal-awal videonya tuh kita ngunci bagian pembatasnya dulu di bawahnya ya, karena posisi atasnya itu dibusain ya. Jadi kalau nempel itu udah nggak bisa dilepas. Jadi untuk pembungkusan di bagian dari busa ke bawah itu kayaknya agak susah. Jadi makanya pembatasnya itu yang pertama tuh yang dari busa ke bawah itu kita bungkus duluan ya, baru kita tempelkan, baru atasnya pembusaan kayak gitu. Karena ini bentuknya juga letter U terus nyambung gitu ya, busanya nggak putus kayak gitu. Jadi kalau bawahnya itu nggak dibungkus dulu itu nanti kesusahan saat pembungkusan kayak gini ya, pinggir-pinggirnya pembatas itu. Untuk pemasangan kain spunbon ini harus rata ya juragan, harus rapi ya, tanpa ada kerutan. Walaupun ini
nggak kelihatan ya kalau sudah ada boxnya, sudah naik kasur itu nggak kelihatan, tapi ya tarikannya sebisa mungkin dirapikan. Ini kayaknya juga lentur sih, jadi kalau untuk ditarik aja masih aman ya, jadi bisa lah kalau kerapiannya tanpa kerutan itu nggak susah sih, cuman tinggal main tarik aja. Terus di staples di pinggirnya, nah dari staples pinggirannya tuh sudah ada dudukannya juragan, jadi tinggal di staplesin aja ya di dudukannya itu tadi. Oke juragan, sampai sini dulu ya video kita, stay terus di channel kita ya juragan untuk video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.